Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi untuk semuanya. Nah, baiklah, berjumpa kembali ya dengan saya tentunya masih di channel Pejuang Asam Lambung Asli, channel edukasi motivasi untuk sembuh dari sakit gangguan asam lambung ketansetik psikosomatis. Baiklah teman-teman, pada pagi hari ini saya ada di tempat yang terbuka. Ini hamparan tanah yang dipenuhi oleh tumbuh-tumbuhan, oleh tanaman-tanaman yang segala macam lah. Baik, di sini saya akan sampaikan mengenai seringnya ngantuk. Jadi para penderita sakit gangguan asam lambung ketansetik psikosomatis itu biasanya di waktu-waktu tertentu itu mudah sekali ngantuk, dan ngantuknya itu menjadikan pemikiran tersendiri bagi teman-teman penderita itu. Ya contohnya saya sendirilah. Saya sendiri itu dulu setiap pagi kurang lebihnya jam 9 sampai dengan jam 10 itu rasa ngantuknya itu bukan main. Nah, dari rasa ngantuk itu mengapa kok mengundang pemikiran, akhirnya membuat cemas tersendiri. Itu begini teman-teman, entah ini fakta atau mitos. Jadi kalau orang itu rasa ngantuk kemudian dituruti tidur di jam-jam pagi, baik itu jam 8, 9 ataupun jam 10, itu kata banyak orang itu bisa mendatangkan namanya penyakit. Entah itu penyakit ya, utamanya seperti apa ya, yang diabetes itu kata banyak orang. Tetapi itu mitos atau fakta tentunya saya juga nggak tahu. Intinya kalau saya merasakan ngantuk di jam-jam itu, bagaimana agar tidak nuruti saya ini pada akhirnya itu tidur, ya dipergunakan untuk aktivitas. Jadi aktivitas apapun, misalnya kita sudah terasa ngantuk sekali ya, kalau awalnya kita duduk-duduk, kita di ruangan ya keluar ruangan, kemudian jalan. Pokoknya intinya bagaimana lah agar ngantuk ini bisa kita hilangkan. Padahal gini teman-teman, memang dilema juga ya, bahwa orang sakit gangguan asam lambung ketansetik psikosomatis itu kadang juga kita sulit tidur. Dan kalau bisa ngantuk itu, yang pernah saya alami itu, saya sangat senang sekali. Tetapi kalau ngantuknya itu terasanya di pagi hari, memang saya tidak nuruti itu untuk tidur. Sewaktu saya terjadi insomnia yang 7 hari 7 malam nggak bisa tidur pada waktu itu dari saran saudara saya, ya pokoknya ngantuk ya tidurkan saja. Kalau misalnya ada rasa ngantuk ya itulah, itu langsung tidurkan saja lah. Pada saat saya waktu ada kekambuhan kemudian terjadi insomnia 7 hari 7 malam tidak bisa tidur itu, walaupun pagi memang waktu itu saya berusaha untuk menidurkan, walaupun tetap juga nggak bisa tidur. Nah itu lah, tetapi yang punya rasa ngantuk sedikit-sedikit ngantuk ya itu kalau bisa ya harus dihindari lah. Soalnya begini teman-teman, dari penyampaian para mentor juga, bahwa untuk mengembalikan sel-sel kita yang rusak ya pada saat selama kita menderita sakit gangguan asam lambung ketansetik psikosomatis itu kan perlu perbaikan sel-sel. Di samping kita harus memberikan asupan-asupan makanan-makanan yang bergizi, yang bervitamin, itu yang paling sangat bisa menuju ke perbaikan sel-sel kita itu katanya tidur di malam hari yang cukup minimal 8 jam itu. Nah, dari situ ketika saya itu merasakan ngantuk di pagi hari ataupun di siang hari, saya jujur teman-teman, saya tidak menurutinya. Karena harapan saya ketika kalau pagi jelas saya hindari betul ya, kalau siang kadang-kala juga memang saya tidurkan. Cuma begini teman-teman, utamanya di siang hari, bagi penderita yang belum sembuh total, seperti halnya saya sendirilah, itu misalnya saya ada rasa ngantuk di siang hari itu, saya memang mencoba saya tidurkan walaupun cuma sebentar.
Dan saya tidak mau berlama-lama, tidak mau memaksakan biar saya bisa tidur lama, tidak. Itu justru saya hindari. Ini saya ya teman-teman. Kalau teman-teman punya pengalaman yang berbeda ya nggak apa-apa. Jadi sewaktu saya ngantuk di siang hari memang saya turuti tidur tapi tidak lama. Tujuan saya apa? Tujuan saya di malam hari itu biar saya tidur saya itu lebih lelap, lebih nyenyak, durasinya itu bisa lebih panjang. Walaupun sampai sekarang jujur saya akui belum bisa saya mencapai tidur itu selama 8 jam dalam satu malam secara berkelanjutan. Jadi sudah sering saya sampaikan di video-video saya awal, saya tidur bisa 2 jam terbangun buang air kecil, bisa 3 jam terbangun. Nah dari situ untuk mencapai 8 jam secara berkelanjutan itu rasanya saya masih belum bisa teman-teman. Nah ini bila ada yang sama dengan saya ya nggak usahlah dijadikan pikiran. Kalau saya di awal-awal saya berpikir akhirnya juga menimbulkan kecemasan. Itu teman-teman. Tapi intinya untuk tidur saat ini di malam hari saya sudah bisa menikmatilah, walaupun itu 3 jam secara berkelanjutan, 3 jam lebih sedikit, itu saya sudah senang. Artinya sudah ada perkembangan yang lebih baik. Kalau dulu 1 jam 2 jam terbangun buang air kecil, itu pun saya mengingat-ingat teman-teman ya, termasuk minum juga sedikit saya kurangi supaya saya di malam harinya itu sel-sel tubuh yang kata banyak mentor menyampaikan itu perbaikannya di malam hari ya, saya agar bisa mencapai tidur itu yang pulas, yang lelap sampai katakanlah walaupun tidak sampai 8 jam secara berkelanjutan, minimal ya 3 jam 3 jam setengah itu saya sudah merasa badan tubuh itu lebih enak sewaktu pagi itu bangun ya. Itu teman-teman. Jadi teman-teman yang biasa ngantuk di pagi hari, menurut saya ya lebih baiknya coba dicegah. Walaupun itu fakta atau mitos saya juga belum tahu secara pasti, tapi saya lebih lebih percaya. Artinya lebih percaya bahwa kalau tidur itu di pagi hari, baik itu jam 8, 9 ataupun jam 10, itu saya mencoba untuk menghindarinya teman-teman. Ya itu teman-teman mengenai tidur di pagi hari yang kata banyak orang itu bisa mendatangkan atau mengundang namanya penyakit. Nah, sebisa mungkin saya memang menghindari itu. Dan kalau kita turuti bener memang tidur di jam segitu itu waktu bangunnya juga rasanya tubuh ini kurang nyaman lah. Makanya di waktu-waktu itu walaupun ini saya sudah sembuh ya, saya sudah sembuh, saya sudah enak, jam-jam segitu kalau ngantuk jujur teman-teman, ketika saya ada di luaran, mungkin misalnya ada di kebun atau di persawahan ya, saya pergunakan untuk jalan kecil sambil berjemur. Nanti kita akan bisa mengeluarkan keringat, dan nanti sorenya malamnya tubuh tentunya akan lebih rasanya itu lebih nyaman teman-teman. Nah ini sudah berjemur itu sudah baik, kemudian bisa mengeluarkan keringat. Lah keuntungannya apa? Sorenya, malamnya tubuh ini merasa lebih nyaman teman-teman. Ini lakukan teman-teman, lakukan khususnya yang saat ini dalam pemulihan, terlebih-lebih yang saat ini masih sangat parah-parahnya menderita sakit gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu. Dan pesan saya, tidak usah khawatir, semua menyampaikan sakit gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis yang sangat luar biasa itu, yang rasanya itu dari ujung telapak kaki sampai ujung kepala, sampai rasanya itu banyak sekali itu, sehingga sakit ini kan dijuluki sakit 1001 macam sensasi itu. Nah di situ teman-teman sudah banyak sekali channel-channel yang menyampaikan itu tidak berbahaya, itu sebenarnya sakit biasa-biasa saja karena pikiran kita yang teramat cemas, sehingga sakit apapun, rasa apapun yang terjadi pada tubuh kita, pada psikis kita, itu akan menjadi sebuah rasa atau anggapan kita adalah
sebuah sakit yang sangat serius. Padahal bukan teman-teman, padahal itu biasa-biasa saja. Lah, provokatornya adalah pikiran kita, perasaan dan pikiran kita ketika berkolaborasi menangkap sinyal rasa sakit yang ada di dalam tubuh atau di dalam psikis kita, itu adalah menjadi sesuatu yang sangat besar. Misalnya sakit ya menjadi sakit yang seolah-olah itu sakit yang serius, sakit yang sangat parah. Padahal itu tidak teman-teman. Jadi teman-teman yang saat ini masih rebahan, masih duduk-duduk, yang matanya masih blur, kalau berjalan masih goyang-goyang, kakinya itu semacam tidak nelapak ya, semacam tanah ini tidak rata. Ini saya sangat mengalami itu. Kemudian jalan beberapa langkah ini rasanya seperti capek. Nah, ini terus menerus teman-teman harus segera melatihnya. Ini semua sudah saya alami teman-teman ya. Ini semua sudah saya alami dan semua alhamdulillah bisa terlewati. Ini ya teman-teman, video kali ini bicara tentang rasa ngantuk di pagi hari. Itu sudah saya urai. Kadang itu saya benar-benar mencegahnya, bukan kadang ya, pagi hari saya benar-benar mencegahnya untuk saya tidak tidur. Tapi kalau di siang harinya, saat-saat ini saya memang turuti, walaupun sebentar saya coba untuk berbaring biar bisa tidur, walaupun mungkin 10 menit 15 menit itu saya rasa sudah cukup menjaga untuk mengantisipasi di malam harinya biar saya masih bisa tidur yang sangat lelap. Kalau nanti di siang harinya kita turun tidur berjam-jam, yang saya khawatirkan itu teman-teman, malam harinya tidak bisa tidur. Soalnya tidak bisa tidurnya di malam hari dengan di siang hari sangat berbeda teman-teman. Di malam hari di tengah keheningan ya, ketika kita sudah tidak bisa tidur, pasti pikiran kita melayang kemana-mana, berhayal, berpikir segala macam. Itu yang nantinya akan mengundang anxiety, kecemasan kita akan datang kembali, bahkan bisa mendatangkan halusinasi lagi karena khayalan kita itu sudah pikiran kita itu pergi kemana-mana. Itu teman-teman, sebelum video ini saya akhiri, saya berpesan pada teman-teman, jika teman-teman menyukai video saya ya silahkan di like, di subscribe, di tombol bunyi loncengnya, agar setiap saya membuat video berikutnya nanti teman-teman akan dapat notifikasi video-video saya berikutnya. Syukur-syukur dibagikan ya teman-teman, supaya kalau sudah dibagikan video ini akan bisa lebih bermanfaat lagi kepada orang banyak. Pesan orang bijak kan begini, kalau bisa kita itu bisa membuat senang banyak orang ya, bisa membuat senang banyak orang. Ketika kita tidak mampu membuat senang banyak orang ya, kita membuat senang sedikit orang ya. Kalau tidak mampu berbuat yang menyenangkan banyak orang, berbuat yang bisa menyenangkan sedikit orang. Kalau sedikit orang juga tidak mampu, kita membuat senang pada satu orang. Kalau satu orang pun juga tidak mampu, maka kita harus berbuat senang kepada diri sendiri. Dan intinya kita tidak membuat susah orang lah. Jadi tidak berbuat senang pada banyak orang tidak mampu membuat senang sedikit orang tidak mampu berbuat senang kepada satu orang. Saat berbuat senang pada satu orang tidak mampu, ya minimal tidak membuat susah orang. Itu teman-teman, barangkali teman-teman pengen mengajukan pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti kalau pertanyaan itu sudah banyak akan saya jawab satu persatu, baik itu melalui kolom komentar ataupun nanti saya akan buatkan video tersendiri. Dan saya selalu membuka diri teman-teman yang mungkin berdekatan dengan wilayah yang saya tinggali, baik itu di Sidoarjo, di Magetan ataupun di Gunung Kidul. Para penderita yang pengen sharing-sharing ya secara langsung, saya persilahkan. Tapi kalau pas kebetulan saya ada di tempat yang saya sebutkan tadi. Itu teman-teman, video sebelum saya akhiri, bahwa doa saya selalu menyertai teman-teman. Saya selalu berdoa mudah-mudahan teman-teman segera ada perubahan lebih baik, kemudian menuju ke
sembuh total. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Video saya akhiri, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk semuanya.